Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Widya Kusumanise, NIM 122111777. Saya di sini akan menjelaskan beberapa soal tentang modul 5 yang berjudul regresi sederhana. Nah, di regresi sederhana ini digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ini ada sebuah data variabel dependen atau ketergantung dan variabel independen atau bebas. Nah, ini ada beberapa sampel. Ini bisa dilihat. Ini ada beberapa contoh soal dan cara penyelesaian. Kita lihat ya di bawah sendiri ini ada 2 soal. Nah, kita akan mengerjakan itu. Nah, ini ada di latihan 6 ini terdapat soal yaitu PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawai dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data kerja pegawai. Maaf ya teman-teman, ini datanya agak kurang rapi gitu. Ini datanya. Nah, langsung saja kita buka tadi datanya ya. Nah, ini apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan ini masalah yang akan diteliti ini. Satu, apakah ada hubungan antara masa kerja dan jumlah pegawai? Yang kedua itu, apakah kecenderungan gaji dan pegawai di masa yang akan datang itu mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, untuk mengerjakan ini, kita buka aplikasi SPSS, kita pilih variabel view, kita isi dulu tadi masa kerja pegawai dan gaji pegawai. Nah, setelah kita membuka ini semua, kita lanjut ke data view. Nah, di data view ini terdapat tadi tabel yang tadi tidak rapi itu saya pindahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita pilih analyze. Kita pilih regression, kita pilih yang linear. Kita taruh ini di dependent, terus gaji pegawai di independent. Kita pilih option. Ini sama ya. Ini kita perhatikan di stepping metode kriterianya ini use probability of ini enternya 05, remove-nya 10. Nah, ini include constant in equation, kita pilih yang ini. Kita pilih continue. Selanjutnya kita pilih statistik. Kita pilih continue. Selanjutnya kita pilih Nah, ini terdapat ini tabelnya teman-teman. Ini di sini terdapat hasil rata-rata
masa kerjanya ini terdapat 8,70 dengan standar defisiasinya ini 3,895 atau bisa dibulatkan dengan 3,9 dengan pegawai 20. Nah, ini gaji rata-rata pegawainya ini 675,00 dengan standar deviation 213,060 ini jumlahnya. Nah, selanjutnya ini di correlation. Nah, di correlation ini terdapat Pearson correlation-nya ini terdapat masa kinerja pegawai ini 1000 dan gaji pegawainya ini 0,926. Nah, karena ini kan tadi di pertanyaan apakah ada korelasi antar masa kerja dan gaji dengan gaji pegawai. Nah, karena ini di angka 0,926, ini berarti hubungannya sangat kuat. Karena ini positif, maka bisa disebutkan itu searah dengan artian semakin lama masa kinerja pegawai, maka pegawai akan semakin gajinya itu akan semakin meningkat gitu. Nah, ini sudah kita bisa ini sig one tile-nya ini terdapat 0,00 masa kerja, ini sudah semua. Selanjutnya di variabel set remove. Nah, ini terdapat di cenderungan gaji di masa akan datang itu dengan rumusnya itu kalau kita mencari kecenderungan gaji di masa akan datang itu kita dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, ini bisa disimpulkan kan Y-nya ini. Berarti min 2,726 plus 0,17 dikali 25. Hasilnya itu min 2,301. Bisa disimpulkan kecenderungan gaji di masa akan datang itu mengalami penurunan karena hasilnya itu kan min 0,301 itu negatif gitu. Nah, ini soal nomor 1. Selanjutnya ini soal nomor 2. Carilah data tentang tinggi berat badan teman sekelas. Apakah hubungan antara tinggi badan dan berat badan menggunakan SPSS dengan ketentuan persamaan regresi untuk data di atas? Apakah regresi di atas itu dapat signifikan menggunakan 0,05? Nah, baik teman-teman, tadi kan nomor 2 itu kita disuruh mencari data di kelas kita mengenai tinggi badan, berat badan. Nah, ini sebelum kita mengisi, kita membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lanjut, kita pilih variabel view, kita isi datanya. Ini datanya sudah saya isi. Setelah itu kita pilih data view. Nah, di data view ini saya sudah mengcopy beberapa data di kelas saya, kelas manajemen 01. Ini beberapa datanya. Setelah ini kita pilih analyze, kita pilih regression, terus linear. Nah, selanjutnya ini badan kita taruh di dependent, berat badan kita taruh di independent. Nah, kita pilih option, kita samakan, sudah, kita pilih continue. Setelah itu kita pilih statistik. Nah, di statistik ini kita pilih ini sama ini. Saja kita pilih continue. Oke. Akan muncul data seperti di samping. Ini kan datanya 35 mahasiswa. Ini terdapat di deskriptif statistik ini terdapat rata-rata tinggi badan mahasiswa itu 46,29 dan standar deviasinya ini 5,518 dan dengan jumlah mahasiswa 35. Nah, sedangkan rata-rata berat badannya itu 154,97 dan standar deviasinya ini mempunyai selisih yang sedikit ya teman-teman, sedikit. Selisihnya cuma 1. Ini
enggak, salah. Ini 5159 dan ini 5518, salah. Nah, ini untuk ke correlation-nya. Ini terdapat Bayesian correlation. Nah, di sini tinggi badan mahasiswanya ini 1,000 dengan berat badan itu 0,327. Karena hasilnya ini positif dan signya one Thailandnya ini juga positif, maka bisa disimpulkan searah ya teman-teman. Nah, tentukan hubungan berat antara tinggi badan. Apakah ada hubungan? Berarti ada hubungan ya. Berarti searah itu berarti ada hubungan untuk persamaan regresinya. Nah, selanjutnya ini ke koefisien. Nah, ke koefisien itu kan rumusnya Y sama dengan A plus BE. Nah, di sini berarti B-nya ini berarti ini kan berarti min 2 876 plus 349 dikali 25 itu kan hasilnya negatif. Berarti kecenderungannya itu tidak mengalami peningkatan ya teman-teman, karena regresi signifikannya itu lebih kecil gitu, lebih besar ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu kecenderungannya itu tidak mengalami peningkatan atau tarif tidak mengalami signifikasi itu. Begitu penjelasan saya. Nah, untuk cara menyimpannya, kita pilih file, kita pilih save, klik langsung aja kita save. Nah, gitu saja penjelasan saya. Apabila saya salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.